Forkomnas itu salah satu dalam ADRT itu ditentukan menjadi advokasi terhadap teman-teman KPI yang ada di kampus-kampus. Oh Seperti iya. itu. Kemudian kita mengawal isu nasional. Isu apa yang kita kawal? Semua isu kita bisa kawal. Yang paling penting adalah literasi digital yang kita kawal. Karena kita anak KPI itu bermain di bidang itu. Seperti itu. Kalau kita hitung-hitung berapa tahun sih vakum? Itu 6 tahun. Vakum. Sudah lumayan lama Sudah ya. lumayan lama. Dan itu vakumnya juga itu ada di pusat. Begitu. Oh jadi tidak hanya di Bukan wilayah hanya di 5, wilayah, tapi di ya. pusat. Mungkin seperti kita tahu, setiap organisasi itu, apalagi organisasi mahasiswa itu ada sebuah dinamika yang terjadi di Iya dalam. betul sekali. Kenapa sampai bisa vakum di 2019 di pusat? Sehingga lahirlah sebuah inisiasi pergerakan, yaitu namanya KPI Bergerak di 2023. Dan itu dipelopori oleh teman-teman dari Universitas Ibnu Khaldun. Ini akan menjadi sebuah bisa jadi tandingan. Begitu. Ini hanya sebuah asumsi. Bisa jadi sebuah tandingan. Kenapa? Ketika KPI Bergerak itu mendirikan sendiri, kemudian Forkomnas juga mendirikan sendiri, harusnya kan kembali ke Forkomnas dia. Iya. Begitu. Dan kebetulan yang terlibat di KPI Bergerak itu teman-teman di bagian Bogor, sekolah tinggi yang mempelopori adalah teman-teman dari Ibnu Khaldun Bogor. Nah, yang terpenting adalah jangan tanamkan ego yang rusak dalam diri kita. Intinya tanamkan bahwasanya kita ingin reaktivitas kembali, itu saja. Persoalan yang lain kita singkirkan dulu. Yang penting hidupnya Forkomnas di wilayah 5 itu menjadi tujuan utama kita. Makanya dengan ini kita gerakan semua. Jangan cuma Forkomnas. Ada teman-teman di bagian hukum, ada teman-teman di bagian sosial, itu kita gerakan semua. Untuk apa? Mencapai puncak Indonesia Emas tadi. Seperti itu. Karena peran mahasiswa itu adalah penyambung lidah dari masyarakat. Seperti itu. Itu yang harus kita tekankan minimalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar semua, kembali lagi di podcast Dato Karama TV dalam segmen Ngobrol Santai Isi Bermakna. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Saudara Muhammad Rifal Ayuba. Bagaimana kabarnya Pak Wakil? Alhamdulillah baik. Oh ya, sebelumnya ini saya mau panggil apa ini? Panggil Kak saja. Oke, dipanggil Kak. Oke. Ada Kak Rifal di sini. Nah, teman-teman, Kak Rifal ini kemarin baru saja diamanahkan menjadi penanggung jawab koordinator wilayah Forum Komunikasi Mahasiswa Nasional KPI wilayah 5 se-Sulawesi, Maluku dan Papua. Betul ya Pak Wakil? Betul. Ya. Saya ucapkan selamat untuk Pak Wakil, semangat mengemban amanah baru. Terima kasih. Sukses selalu. Nah, teman-teman, jadi hari ini kebetulan kita ada kedatangan PJ Korwil Forkomnas. Jadi kita akan membahas Forkomnas yang hidup kembali. Apakah sebuah momentum atau hanya nostalgia belaka? Nah, untuk teman-teman di rumah nih, mungkin mereka belum terlalu paham nih Kak Rifal tentang apa itu Forkomnas. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu Forkomnas. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit tentang apa itu Forkomnas, yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Nasional, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi Forkomnas itu adalah sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang berdiri pada tanggal 26 Mei 2009 itu di Wali Songo. Itu dipelopori oleh teman-teman Wali Songo untuk mendirikan forum komunikasi ini. Sebelum Forum Komunikasi Mahasiswa Nasional ini, namanya itu adalah FKM. Forum Komunikasi Mahasiswa saja. Ketika sudah terjadinya kongres pertama itu, maka berubahlah menjadi Forum Komunikasi Mahasiswa Nasional. Oke. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari Pak Wakil tentang Forum Komunikasi Nasional untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Nah, selanjutnya saya pernah dengar ini, kalau Forkomnas itu sempat vakum, khususnya di wilayah 5 ya. Nah, apa ini alasan sampai Forkomnas vakum? Oke, baik. Alasan sampai Forkomnas vakum, sebenarnya itu bukan sebuah alasan. Ketika kita ingin sebuah hal yang baru atau ingin mempelajari, bukan hanya dalam ranah kampus, tapi sampai di luar, seharusnya ini barang tidak vakum. Seperti itu. Akan tetapi terjadinya vakum ini itu di masa
pemilihan kedua setelah pemilihan pertama. Jadi saya ceritakan sedikit. Iya. Awal mula seorang pemimpin atau awal mula siapa memimpin di wilayah 5 itu, UIN atau Karamapalu itu yang memegang. Yaitu kakak kita juga dari KPI, Kamubin. Oh, Kamudin. Kamubin. Jadi Jadi beliau itu yang pertama kali memegang ketua Forkomnas. pertama. Nah, ketua Iya. pertama. Pada saat itu beliau itu menjabat sebagai ketua Dema Fuad Fakultas Usuluddin Oh, iya. Adab dan Dakwah. Kan sekarang kita sudah pisah fakultas. Iya, jadi Nah, FDKI itu yang sekarang. itu FDKI sekarang. Makanya beliau itu yang pertama pegang pada saat masa beliau menjabat di fakultas jadi Dema, beliau juga menjabat sebagai ketua Forkomnas. Nah, ketika sudah berjalan waktu, maka terjadilah pemilihan lagi. Dan kebetulan itu informasi dari Kamubin, pemilihan itu yang terpilih adalah dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Palopo. Oh, iya. Akan Pemilihan tetapi Palopo. dari awal itu sudah tidak ada lagi pergerakan dilakukan. Mungkin ada 1-2 bulan, akan tetapi setelah dari itu tidak ada sampai dengan sekarang. Kalau kita hitung-hitung berapa tahun sih vakum? Itu 6 tahun. Vakum. Sudah lumayan lama Sudah ya. lumayan lama. Dan itu vakumnya juga itu ada di pusat. Begitu. Oh, jadi tidak hanya di Bukan wilayah hanya di 5. wilayah, tapi di Ya. pusat. Mungkin seperti kita tahu, setiap organisasi itu, apalagi organisasi mahasiswa itu ada sebuah dinamika yang terjadi di Iya, dalam. betul Kan? betul sekali. Kenapa sampai bisa vakum di 2019 di pusat? Sehingga lahirlah sebuah inisiasi pergerakan yaitu namanya KPI Bergerak di 2023. Dan itu dipelopori oleh teman-teman dari Universitas Ibnu Khaldun. Ini akan menjadi sebuah bisa jadi tandingan. Begitu. Ini hanya sebuah asumsi. Bisa jadi sebuah tandingan. Kenapa? Ketika KPI Bergerak itu mendirikan sendiri, kemudian Forkomnas juga mendirikan sendiri, harusnya kan kembali ke Forkomnas dia. Iya. Begitu. Dan kebetulan yang terlibat di KPI Bergerak itu teman-teman di bagian Bogor. Sekolah tinggi yang mempelopori adalah teman-teman dari Ibnu Khaldun Bogor. Nah, makanya semoga kita kembali lagi meradikasi dalam lembaga tercinta kita ini. Dalam Seperti itu. Forkomnas Ya. ya. Apa sih sebenarnya urgensi dihidupkannya kembali lagi Forkomnas di wilayah 5 dan kenapa ini? Apakah ada sesuatu sehingga Palu yang dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Forkomnas nanti? Oke. Kembalinya dihidupkan. Iya, urgensinya. Urgensi dihidupkan ini adalah sebenarnya keresahan dari saya sendiri pertama. Jadi pada saat saya masuk menjadi seorang maba di angkatan 23, itu saya mendapatkan informasi-informasi tentang Forkomnas. Kemudian saya mempelajari dan mencari tahu informasi. Apa sih Forkomnas itu? Sehingga ketika kita menjabat di 2024, itu kena waktunya. Kita diundang oleh teman-teman di wilayah 4, se-Sumatera. Nah, kebetulan koordinator wilayahnya itu Saudara Mahmud, itu teman dekat saya. Itu diundang ke sana saya. Kemudian di sanalah saya mempelajari. Oh, seperti ini. Akan tetapi sebelum saya berangkat kemarin itu sebenarnya sudah saya ajak semua teman-teman yang ada di wilayah 5. Agar kenapa? Terjadinya reaktivitas kembali terhadap Forkomnas di wilayah 5. Gitu. Kalau ditanya kenapa Palu menjadi tuan rumah, sebenarnya tidak kenapa-kenapa. Bisa tuan rumah yang lain, akan tetapi mungkin itu persoalan kepahaman. Bukan berarti lebih paham, tapi kepahaman akan lembaga, kegiatan, kemudian apa rute-rutenya selanjutnya begitu yang harus dibuat. Karena tidak mungkin teman-teman yang di wilayah lain di provinsi lain yang buat kemudian saya harus ke sana. Kan? Makanya tetap kita minta kesepakatan dan kita sudah kumpul. Sudah 2 kali saya buat pertemuan se-Sulawesi, Maluku dan Papua itu. Dan teman-teman juga mendukung dan mensepakati bahwasannya Palu jadi tuan rumah. Oh ya, jadi sudah ada kesepakatan bersama. Ya, sudah ada kesepakatan bersama. Oke, baik. Apakah Forkomnas ini hanya jadi ruang komunikasi antar jurusan KPI saja atau ada visi lebih nih Kak untuk menjangkau isu-isu nasional? Saya minum dulu sedikit. Oh ya, silakan. Apakah Forkomnas akan tetap menjadi ruang komunikasi antar jurusan saja? Atau ada visi yang lebih seperti menjangkau isu-isu yang nasional, karena dengan terlibatnya kita di forum komunikasi skala nasional kan pasti ada visi yang ingin kita tuju. Nah, jadi
salah satu tujuan dibuatnya Forkomnas itu memang informasi tadi supaya kita KPI yang di Palu, kemudian KPI yang ada di wilayah lain itu terhubung terus supaya kita update terus. Tidak usah kita pungkiri, kita ini cukup ketinggalan, alat kita ketinggalan, kemudian tentang ilmu-ilmu dasar pun kita akan ketinggalan. Begitu. Berbeda dengan teman-teman yang ada di luar, yang mungkin lebih dulu mendapatkan persoalan itu. Makanya gunanya Forkomnas ini itu tadi, agar kenapa kita itu bisa tukar-menukar, gitu kan? Dengan dibelutnya kekeluargaan tadi. Ketika kita sudah menjadi keluarga, tidak mungkin kita saling benci. Iya, Gitu. betul. Kecuali kita menarik egosentrik sendiri. Gitu. Ada ego-ego yang tidak berkepentingan, itu kita tarik ke dalam. Itu akan membiaskan semuanya. Nah, makanya yang membuat salah satu kenapa sampai kita mau hidupkan ini kembali, bukan kita membuat gerakan baru, karena kita ingin melanjutkan estafet kepemimpinan. Tugasnya kita itu sebagai mahasiswa sebenarnya. Tentunya untuk berkembang bersama Untuk berkembang juga. bersama juga. Karena memang sekarang ini kita butuhnya itu. Gitu. Kalau untuk menjaga isu nasional, ya iya. Forkomnas itu salah satu dalam ADRT itu ditentukan menjadi advokasi terhadap teman-teman KPI yang ada di kampus-kampus. Seperti itu. Kemudian kita mengawal isu nasional. Isu apa yang kita kawal? Semua isu kita bisa kawal. Yang paling penting adalah literasi digital yang kita kawal. Karena kita anak KPI itu bermain di bidang itu. Seperti itu. Sebagaimana yang terjadi sekarang banyak komentar-komentar netizen yang amburadul. Bukan kita menyalahkan. Tidak. Akan tetapi kurangnya edukasi saja. Dengan cara ini bisa jadi kita menjadi salah satu pelopor atau memiliki peran penting. Dan kita bisa kolaborasi bersama dengan Komendigi, Kominfo di wilayah, kemudian ada juga KPID di wilayah, ada juga KPI RI. Kita untuk kolaborasi tadi, kita menjadi penangkal terhadap hoax-hoax. Betul. Apalagi kita bukan hanya bisa podcast, kita juga bisa menjadi seorang jurnalis. Iya, betul sekali. Menjadi seorang pendakwa. Dakwa itu tidak selamanya di mimbar. Jangan menjadi seorang pendakwa itu yang kaku. Dakwa itu tidak selamanya di mimbar. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang terpenting adalah jangan tanamkan ego yang rusak dalam diri kita. Intinya tanamkan bahwasanya kita ingin reaktivitas kembali. Itu saja. Persoalan yang lain kita singkirkan dulu. Yang penting hidupnya Forkomnas di wilayah 5 itu menjadi tujuan utama kita. Baik, oke, makasih Kak. Nah, kan ini wilayah 5 ini bisa dibilang yang paling luas sih menurut saya ya, karena kita mencangkup Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, apakah ada strategi khusus untuk menjangkau kampus-kampus yang dulu pasif atau memang belum tergabung di Forkomnas? Ya, memang sekarang ini kita sedang mengumpulkan data-data. Ada berapa kampus yang berada di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Yang dimana itu tergabung di dalam PTAI, Perguruan Tinggi Agama Islam. Kenapa PTAI? Apakah yang lain sudah bisa masuk? Ya tidak bisa. Karena kita itu berada di bawah Kementerian Agama. Nah, yang lain apakah ada? Ada organisasi lain di luar. Seperti mungkin teman-teman Ilkom itu ada. Namanya itu IMIKI. IMIKI. Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Itu bukan menjadi lawan atau tandingan, tapi itu menjadi sahabat yang kita untuk kolaborasi. Betul. Jadi kemarin saya sudah menghubungi juga mantan ketua Pak Universitas Muhammadiyah Palu, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya sudah hubungi beliau dan sudah komunikasikan persoalan Forkomnas, saya sudah kampanyekan. Kemudian saya mengajak, karena menurut saya ngapain kita jauh-jauh mencari tahu sementara yang dekatnya kita saja kita tidak peduli. Iya, betul. Makanya saya sudah komunikasikan dengan teman-teman di Unismu Palu, teman-teman jurusan KPI. Kemudian juga saya suruh bergerak teman-teman yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, contohnya Makassar, teman-teman yang ada di bagian Majene untuk mencari tahu. Kemudian di Maluku juga, Papua juga. Tapi Papua ini kita masih terus mencari nomornya ketumnya. Mungkin lewat video ini bisa tersampaikan kan? Iya, semoga jadi bisa menghubungi kita. Betul. Seperti itu. Maluku sudah ada nomornya. Cuma tetapi kita tidak tahu berapa kampus di sana. Apakah cuma satu itu atau ada lagi yang lain, ya betul. Supaya kita bisa menggabungkan semuanya. Iya, betul.
sejujurnya ya Kak, apakah gerakan Forkomnas ini bisa jadi gerakan nyata atau hanya jadi ajang temu dan dokumentasi? Karena sekarang ini kita tidak bisa juga menutup mata ya, karena banyak kegiatan yang dilaksanakan setelah itu selesai. Yang ada sisa dokumentasinya tidak ada berkelanjutan. Nah, apakah Forkomnas justru bisa menjadi gerakan nyata atau hanya seperti itu Ya, saja? Ajang dokumentasi sebelaka. oke. Sebenarnya ajang temu dan dokumentasi itu tidak ada masalah. Iya, betul. Akan tetapi yang paling penting itu aksi nyatanya tadi. Iya. Apakah gerakan ini hanya sebatas didiskusikan saja seperti itu? Tidak ada implementasi atau gerakan yang dilakukan. Sementara kita menganggap dirinya kita ini mahasiswa adalah pergerakan. Iya. Seorang yang menggerakkan atau disebut dengan aktivis. Jadi ketika sudah kita konsepkan secara baik, itu akan menjadi aksi nyata. Iya. Kenapa pentingnya didokumentasi atau pentingnya kita ketemu, itu menjadi salah satu branding sebenarnya. Agar diketahui. Kita ini punya daya power juga untuk mengawal isu nasional. Seperti itu. Akan tetapi, jangan hanya sebatas ketemu. Kalau orang Palu bilang cuma kongko-kongko, ya anu bullshit begitu. Kemudian foto-foto saja supaya di up story, supaya keren dia ini, keren ini ketua ini pakai batik apa dan segala macam kan, pakai jas, keren. Akan tetapi aksi nyata tidak ada begitu. Yang kita lahirkan itu harusnya aksi nyata. Makanya di ADRT itu kita merekomendasikan agar kenapa isu-isu itu tembus ke sana. Rekomendasi ini solusinya kita dari Forkomnas. Ayo ketemu, ayo kita diskusi Pak, ayo kita bincang Pak, apa yang terbaik untuk negeri ini. Apalagi dengan negara sekarang ini kan lagi di frame maksudnya menuju Indonesia emas 2045. Jangan sampai itu hanya menjadi Indonesia cemas. Iya, betul. Makanya dengan ini kita gerakan semua. Jangan cuma Forkomnas. Ada teman-teman di bagian hukum, ada teman-teman di bagian sosial, itu kita gerakan semua. Untuk apa? Mencapai puncak Indonesia emas tadi. Seperti itu. Karena peran mahasiswa itu adalah penyambung lidah dari masyarakat. Seperti itu. Itu yang harus kita tekankan sebenarnya, teman-teman. Ya, berarti Forkomnas ini memang layak ya dipertahankan. Layak dipertahankan itu dari yang memimpin sebenarnya. Kalau egosentris itu tadi saya bilang, kalau egosentris yang di bawah, kemungkinan agak sulit. Makanya sesuatu hal itu kita bawa dengan niat baik. Kita bawa dengan hati. Jangankan lembaga, orang pun kalau kita mau duduk begini, contohnya duduk berdua orang lain, kita tuh harus dari hati ke hati. Ya, tidak boleh kita bicara namango. Oh saya nanya ini, saya nanya ini. Tidak bisa kita namango dari hati ke hati. Begitupun kalau kita mau kampanye-kampanye sama masyarakat, harus dari hati ke hati dia, kan? Dari hati ke hati, seperti itu. Makanya tidak bisa menarik egosentris yang besar gitu, seperti itu. Ya, betul sekali ya. Jadi apa nih harapan Kak Rival untuk Forkomnas ke depannya? Apalagi ini dimulai dari Palu. Ya, mungkin harapan saya dimulai dari Palu. Dengan statement gubernurnya kita, Nambaso, syuting besar. Semoga dengan lahirnya atau tagline-nya syuting besar, maka Forkomnas juga akan seperti itu. Amin. Jadi Forkomnas juga akan besar ya. Ya, Nambaso dalam hal apa? Nambaso dalam hal pergerakan, dalam hal mengawal isu-isu nasional, dalam hal terus membantu masyarakat seperti itu. Karena kita harus sadar juga, kita ini sekarang dua dunia kita. Kalau dunia gaib itu tidak sedih. Dua dunia kita. Dunia nyata dan dunia maya. Dunia nyata itu kita juga tetap harus mengawal. Dan dunia maya ini juga kita harus terus mengawal. Makanya insya Allah ketika nanti terjadinya Forkomnas di sini, itu mungkin salah satu rekomendasi yang akan kami berikan sama KPID atau bahkan mungkin KPRI, doakan saya semoga datang. Itu akan kita kasih rekomendasi bahwasannya kita membuat satgas, gitu. Satgas pengawalan media sosial. Jadi mana kita tergabung semua di situ, kan? Apalagi kita anak KPI. Betul. Makanya saya sering di podcast kemarin juga saya diundang di podcastnya Raden Fata Palembang, kemudian di podcastnya YN Curup. Di situ kita berbicara, jangan jadikan organisasi ini sebagai ajang
cari makannya kalian. Iya, betul. Kita itu tidak usah cari panggung. Ketika kita layak, kita kompeten, panggung yang akan datang sama kita. Iya, betul Seperti itu. sekali. Jangan kita cari panggung, atau apalagi kita cari muka. Hanya persoalan tuntaskan perut, atau apalagi persoalan hedonisme. Iya. Gitu. Supaya, ini ketua, ini aneh. Sementara gagasan atau ide-idenya itu tidak mampu membongkar. Seperti itu. Tidak mampu mencari, kalau kata ketua umum MJKPI Palu, dentuman-dentuman. Oh, iya. Tidak mampu bombastis. Sekarang kita mahasiswa itu, jangan hanya, ini. Tapi kita bagaimana membongkar itu, cara berpikir itu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus Forkomnas lakukan, supaya mengawal terhadap ini barang. Seperti itu. Karena media sosial ini sangat berbahaya juga. Iya, betul. Apalagi dengan maraknya judul, apalagi maraknya hoax. Orang ini bisa baku potong masalah hoax. Seperti itu kan. Sebahaya-bahayanya ini, omongan tetangga. Iya. Lebih bahaya media sosial ini. Iya, lebih bahaya framing media Framing sosial media sosial. ternyata ya. Karena betul. gampang sekali kita itu terpropaganda di situ. Makanya ada buku yang opini propaganda masyarakat, kan? Di situ kan diajarkan bagaimana lahirnya propagandis, lahirnya propagandis baru, bagaimana terjadinya propaganda politik di dalam. Itu diajarkan semua di situ. Makanya itu kita sebagai penangkal terhadap hal itu. Iya, betul. Kita harus siap pasang badan. Betul. Nah, Kak, ini kita sudah lumayan banyak ya, Ya. saya dapat ilmu juga dari Kak Rival ini. Dan juga ini teman-teman dari tim podcast ini mungkin sudah agak panas karena kita memang ambil settingan ininya di luar. Nah, mungkin kita sudahi saja bincang-bincang kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Kak Rival. Ya, mungkin saya pernah mendapat kata-kata dari guru saya, mentor saya. Beliau mengatakan sampah itu tidak bernilai. Sampah itu tidak bernilai. Sampah itu tidak ada nilainya. Akan tetapi kita jadikan supaya bernilai. Sehingga kita yang melakukan supaya jadi bernilai itu, kita tak ternilai. Seperti itu. Apa poinnya? Sampah saja yang masyarakat anggap itu tidak bernilai, bisa kita jadikan bernilai. Supaya kita tak ternilai. Makanya dia katakan, orang itu ada dua. Dihitung dan tak terhitung. Kalau dihitung itu 1, 2, 3, 4. Kalau tak terhitung itu pang. Atau biasa kita sebut dengan diperhitungkan. Oh, itu berbahaya itu diperhitungkan. Makanya sekarang ini kita berperang ide gagasan ya. Karena kita ini kan fakultas dakwah bersuatu fikir, peperangan berpikir, perang pemikiran. Itu kita berperang dalam keadaan damai. Itu harus dipahami. Jadi kita menebarkan kasih sayang. Dengan apa? Dengan perang itu tadi, gagasan. Ente kurang serak dengan kita, ayo kita duduk. Bukan lagi pakai otot, tapi pakai ini. Iya, betul. Ayo kita duduk. Apa yang ente bisa sekarang? Ayo kita buat. Anak lari 80, kalau cuma ente lari 20, sudah. Out ente. Jangan yang itu kayak ngekot itu juga. Ya, itu tadi closing statement dari narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi sama Kak Rival yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada siang hari ini. Dan dari saya, jangan lupa untuk tinggalkan komen teman-teman pendengar semua di YouTube kami. Jangan lupa untuk ikuti semua sosial media kami untuk episode-episode berikutnya. Sekian podcast kami pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.